Waktu itu, Prancis benar-benar bangkrut. Perang panjang melawan Inggris dan bantu-bantu perang kemerdekaan Amerika bikin kas negara kosong. Hutang menumpuk, pajak makin tinggi. Tapi siapa yang kena pajak? Bukan para bangsawan, bukan juga gereja. Mereka bebas pajak, tetap pesta pora, makan enak, minum anggur. Yang menderita justru rakyat biasa, petani, buruh, pedagang kecil. Harga roti naik gila-gilaan, kadang sampai setengah gaji cuma buat sepotong roti. Bayangin, rakyat lapar, anak-anak kurus, tapi di Istana Versailles, bangsawan joget dansa di pesta megah. Ketidakadilan ini bikin kemarahan meledak. Tahun 1789, Raja Louis XVI akhirnya terpaksa manggil wakil-wakil dari seluruh negeri. Mereka berkumpul di sebuah pertemuan besar yang disebut Estates General. Harapannya sih bisa cari solusi. Tapi yang terjadi justru api revolusi makin menyala. Wakil rakyat dari golongan ketiga, petani, buruh, rakyat jelata, ngerasa selama ini mereka cuma dianggap sampah. Akhirnya mereka nekat, keluar dari aturan lama dan membentuk Majelis Nasional. Mereka bersumpah di sebuah lapangan tenis indoor, bilang, kami nggak akan bubar sebelum bikin aturan baru untuk Prancis. Itu adalah titik balik. Dari krisis roti, pajak yang nggak adil, sampai sumpah bersejarah, revolusi pun benar-benar dimulai. Rakyat nggak tahan lagi. Paris jadi panas. Desas-desus bilang tentara raja siap menyerang rakyat. Panik, ribuan orang turun ke jalan. Tanggal 14 Juli 1789, hari yang akan selalu diingat. Massa menyerbu penjara Bastille, simbol kekuasaan absolut raja. Temboknya dihancurkan, senjata direbut. Darah tumpah, asap membumbung. Bastille jatuh. Buat rakyat, ini kemenangan. Buat bangsawan, ini mimpi buruk. Revolusi kini nyata, dan aku, Napoleon muda dari Korsika, melihat semua ini sebagai awal dari bab baru sejarah. Setelah Bastille, gelombang protes menyebar. Rakyat desa bakar kastil bangsawan, dokumen pajak dihancurkan. Tahun 1791, Raja coba kabur dari Paris, tapi ketahuan. Kepercayaan rakyat hancur. Tahun 1792, Prancis berubah. Dari kerajaan jadi republik. Setahun kemudian, Raja Louis XIX diadili. Dan 21 Januari 1793, kepalanya jatuh di gilotin. Dunia terdiam. Untuk pertama kalinya, seorang raja dihukum rakyatnya sendiri. Setelah Robespierre jatuh dan gilotin menelannya, Prancis lelah dengan teror. Sebuah pemerintahan baru dibentuk, disebut direktorat. Tapi mereka lemah, korup, dan nggak bisa kasih stabilitas. Di saat kacau inilah aku, Napoleon Bonaparte, mulai naik. Dari kemenangan di medan perang Italia sampai Mesir, namaku makin dikenal. Rakyat butuh pahlawan. Mereka ingin pemimpin yang kuat, bukan politisi yang ribut tanpa hasil. Dan pada tahun 1799, aku melakukan kudeta. Aku merebut kekuasaan, mengakhiri direktorat, dan membuka jalan menuju era baru. Era ketika aku akan jadi Kaisar Prancis. Itulah kisahku. Dari kelaparan rakyat, jatuhnya raja, darah di giyotin, sampai aku berdiri di puncak revolusi. Aku adalah Napoleon, anak revolusi yang jadi penguasanya.